Saat membuka matanya, ular yang melilitnya memiliki kepala seperti kepala ayam. Mata makhluk itu mengejap-ngejap. Sementara di tepi sungai, dia melihat makhluk lain, bertubuh besar dengan kulit kehijauan. Matanya merah menyala. Halo semuanya. Sebelum cerita dimulai, kalian bisa tolong subscribe dulu ya, buat bantu aku mengembangkan channel ini. Udah ya, langsung aja nih. Dua pria di depan Wulan spontan terbahak. Uluran jemari tangannya tak ditanggapi. Keduanya semakin keras tertawa, membuat bahu mereka terguncang. Hampir seluruh pengunjung kafe menoleh pada mereka bertiga. Jemari Wulan masih terurur tanpa sambutan. Kini wajahnya memerah, antara malu dan marah. Dia merasa sangat terhina. Dia mengenal salah satu dari pemuda itu, Doni, melalui aplikasi Kencan. Awalnya, Wulan dan Doni hanya saling bersapa melalui aplikasi itu. Lalu keduanya bertukar nomor ponsel dan aplikasi WhatsApp. Tapi mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Sayangnya Wulan lupa bahwa foto yang dipasangnya pada seluruh aplikasi media sosial pada miliknya adalah foto hasil editan dari salah satu aplikasi editor gambar, sehingga wajahnya tampak jauh lebih cantik daripada biasanya. Hingga akhirnya, tadi pagi Doni mengirimkan pesan yang isinya meminta pada Wulan untuk bertemu di salah satu kafe pada sore hari. Wulan sangat bersemangat untuk datang pada pertemuan ini. Dia menyiapkan semua persenjataan untuk mengait hati Doni, agar Doni tertarik padanya. Mungkin saja ini jodohku, pikir Wulan dengan lugu. Sebelum berangkat menuju kafe, Wulan sudah mengirim pesan pada Doni bahwa dirinya mengenakan kaos berwarna hijau. Doni menjawab bahwa dia bersama seorang temannya Raka. Keduanya mengenakan kaos berwarna hitam. Begitu tiba di depan kafe, Wulan langsung menelpon Doni untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah ada di lokasi. Doni menyuruh Wulan masuk dan langsung menuju meja nomor 7. Saat melihat wajah Wulan yang berbeda dengan yang ada di foto, Doni merasa kecewa. Dia mengajak Raka untuk mempermalukan Wulan. Kemudian terjadilah peristiwa tadi. Doni dan Raka menertawai Wulan saat dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Ini bukan kali pertama Wulan gagal dalam berkenalan dengan lawan jenis, tapi kali ini merupakan hal yang paling memalukan, sekaligus menyakitkan. Terlebih, salah satu pegawai di kafe itu adalah temannya semasa SMA. Wulan menangis tertahan, lalu ia berlari keluar kafe, diiringi suara tawa dari kedua pemuda itu. Setibanya di rumah, dia menangis sejadi-jadinya. Bantalnya basah oleh air bata, tapi Wulan tidak punya tempat untuk mengadu. Ibunya sibuk arisan dari satu tempat ke tempat lain, sementara ayahnya sejak pagi hingga malam sibuk bekerja. Saat dia tenggelam dalam kesedihannya, tiba-tiba Wulan teringat. Dia pernah mengantarkan tantenya menemui seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota. Waktu itu, tantenya merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Setelah berobat pada dukun itu, makhluk yang selalu mengganggu tantenya pun pergi entah kemana. Wulan bergegas mengambil jaket dari lemari, mengenakannya dengan terburu-buru, lalu menghidupkan mesin sepeda motornya, dan mengebut menuju rumah dukun itu. Angin malam berembus cukup dingin, seperti kalah dengan panas yang menyeruak dari dalam dada Wulan. Emosinya memuncah. Langit berwarna merah bersemu oranye, seperti mewakili perasaannya yang penuh dendam. Perjalanan ditempuhnya hanya dalam waktu kurang dari 40 menit. Dari ujung gang, rumah dukun itu terlihat jelas. Berbeda dengan rumah-rumah dukun dalam film atau cerita yang digambarkan gelap dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu, rumah ini terkesan mewah, kontras dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Meski bermandikan cahaya lampu, rumah berwarna abu-abu itu tetap saja memancarkan kesan mistis. Dua patung gumpala seperti menjaga pintu gerbang rumah, sementara
di tengah halaman, patung berbentuk dua ular saling melilit, seolah menyebut para tamu yang datang. Di bawah patung itu, terdapat lampu kecil berwarna merah, yang membuat patung ular itu seperti menyala. Beberapa sangkar burung tergantung di bawah langit-langit teras. Sebagian diselimuti dengan kain penutup. Entah apa tujuannya. Kursi goyang yang ada di teras sedikit bergoyang. Mungkin tertiup oleh angin. Wulan mengetuk pintu rumah. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Lalu dia kembali mengetuk pintu. Kali ini dengan ketukan yang lebih bertenaga. Beberapa saat kemudian, pintu kayu setinggi lebih dari 2 meter itu terbuka. Pak Kromo, dukun itu, membuka pintu. Aroma kematian segera tercium, menambah kesan mistis. Pak Kromo mempersilahkan Wulan untuk masuk, kemudian bertanya tentang maksudnya dan tujuan kedatangan Wulan. Wulan memperhatikan seluruh sudut ruangan. Meski sudah pernah ke tempat ini, tapi barang-barang aneh di ruangan itu tetap menarik perhatiannya. 2 belah keris terpajang pada dinding ruangan. Di sudut sebelah kanan, dekat pintu masuk ke ruangan belakang, satu guci kuno berdiri. Di sampingnya, terdapat beberapa patung kayu yang berbentuk manusia. Tingginya sekitar 70 cm. Wulan memulai. Begini mbah, saya mau minta tolong supaya cepat dapat jodoh. Atau minimal, gak dihina sama cowok-cowok. Bisa gak ya mbah? Kata Wulan tanpa tendeng aling-aling. Sejenak Pak Kromo terdiam, lalu dia memperhatikan Wulan, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian dia meminta Wulan mengulurkan tangan. Ada hawa hangat terasa saat Pak Kromo memegang tangannya, mengalir ke sekujur tubuh Wulan. Namun tiba-tiba Wulan merasa mual, sangat mual. Pak Kromo melepas genggaman pada tangan Wulan, kemudian berdiri dan mengambil air putih. Dia menyuruh Wulan untuk meminum air putih itu. "Duh, permintaanmu bisa dikabulkan, tapi syaratnya agak berat, sebab ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuamu di masa lalu. Itu menutup auramu," kata Pak Kromo sambil menghisap rokok elektrik beraroma vanila. Kata Pak Kromo, Wulan harus puasa putih selama 7 hari. Kemudian, setiap tengah malam, dia harus mandi air mandi yang sudah dicampur dengan serbuk kecoklatan dari Pak Kromo. Syarat terakhir, kata Pak Kromo, menjadi syarat terberat, yaitu berendam pada 2 pertemuan sungai atau tempuran. Nanti kamu akan melihat banyak makhluk gaib saat berendam. Mereka akan menggodamu, tapi kamu jangan sampai tergoda atau meninggalkan tempatmu berendam sebelum seorang perempuan menemuimu. Karena resikonya, kamu tidak akan pernah menikah sampai akhir hidupmu. Lanjut Pak Kromo menjelaskan. Pak Kromo kemudian menanyakan pada Wulan, apakah dia ingin awet muda dan bisa mendapatkan lelaki manapun yang diinginkan. Syaratnya sangat mudah. Nanti, setelah ritual berendam pada tempuran sudah selesai, Wulan hanya perlu mencari foto pria yang diinginkannya. Kamu cukup merapalkan mantra ini, lalu embuskan pada foto pria itu, dan bakar sampai menjadi abu. Jelasnya, sambil memberikan secari kertas bertuliskan mantra. Pak Kromo melanjutkan, meski syaratnya sangat mudah, tapi itu membutuhkan tumbal. Tumbalnya adalah cowok yang kemudian menyukai Wulan akibat pengaruh mantra itu. Awalnya Wulan berpikir dia tidak membutuhkan mantra itu. Tapi kemudian dia ingat kelakuan Doni dan temannya di kafe. Marahnya kembali muncul. "Iya mbah, saya mau," ucap Wulan. Setelah menerima ubah rampe atau persyaratan yang dibutuhkan dan memberikan mahar pada Pak Kromo atas jasanya, Wulan pamit. Sepekan berjalan, Wulan telah melakukan puasa putih dan mandi di tengah malam setiap malam. Tubuhnya terasa sedikit lemah karena selama sepekan hanya mengkonsumsi nasi putih. Tapi dia mengabaikannya. Niatnya sudah bulat dan dendamnya pada Doni begitu kuat. 2 hal itu menjadi penyemangatnya dalam melaksanakan syarat dan ritual. Tibalah hari dia harus melaksanakan syarat terakhir, yaitu berendam di pertemuan 2 sungai atau tempuran. Sesudah maghrib, Wulan telah menyiapkan diri. Beberapa perlengkapan dan syarat sudah dimasukkan ke dalam tas. Tepat pukul 10 malam,
dia mengendarai sepeda motornya seorang diri menuju pinggiran kota di sebelah selatan, tempat pertemuan dua sungai. Setelah memarkir sepeda motor di tempat yang dirasa aman, perlahan Wulan menuruni lereng sungai. Dia merasa was-was, takut jika tiba-tiba bertemu ular atau binatang lainnya. Selangkah demi selangkah, dia menapakkan kaki di pinggiran sungai. Hanya ada cahaya bulan yang menjadi penerangan tempat itu. Rumah warga terletak cukup jauh dari situ. Tubuh Wulan hanya ditutupi oleh selembar kain. Perlahan kakinya menyentuh air sungai yang dingin. Wulan mulai ragu saat merasakan dinginnya air. Namun tekadnya kembali bulat saat ingat bahwa ritual lain telah selesai dia lakukan. Air sungai sudah mencapai batasnya yang putih. Wulan terus melangkah maju menuju tengah. Dia harus memastikan bahwa air sungai mencapai lehernya. Setelah beberapa menit berendam, dia tidak lagi merasa dingin. Air sungai yang mengalir justru terasa hangat. Matanya terpejam, membuatnya setengah mengantuk. Tiba-tiba terdengar suara air sungai yang terpercik, seperti ada seseorang yang melemparkan batu ke sungai. Dia mengabaikan suara itu. Lalu, terdengar suara mendesis di dekat telinganya, disusul dengan sesuatu yang panjang dan dingin, merayap melilit lehernya. Wulan ketakutan. Dia tahu itu adalah ular. Saat membuka matanya, ular yang melilitnya memiliki kepala seperti kepala ayam. Mata makhluk itu mengejap-ngejap. Sementara di tepi sungai, dia melihat makhluk lain, bertubuh besar dengan kulit kehijauan. Matanya merah menyala. Wulan sudah hampir berlari meninggalkan tempat itu. Untung saja dia ingat pesan Mbah Kromo bahwa dia harus mengabaikan semua gangguan. Jika tidak, dia tidak akan bisa menikah seumur hidupnya. Sekian Draw Story kali ini. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.